Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Datumela, BP 2010 1152610399. Jadi di sini saya ingin melengkapi tugas saya yaitu sistem informasi manajemen untuk mencari salah satu sistem yang ada di lingkungan sekitar. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu sistem. Sistem ini menurut Yunani yang berarti itu sistema. Artinya suatu keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian. Jadi sistem ini adalah komponen yang tersusun dari banyaknya bagian-bagian yang mempunyai fungsi masing-masingnya. Dan antara satu dengan yang lainnya itu dihubungkan dengan salah satu penghubung. Komponen-komponen dalam suatu sistem ini berinteraksi untuk memproses inputan atau masukan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Menurut para ahli, sistem ini ada dalam dua kategori. Yang pertama yaitu pendekatan komponen. Dalam pendekatan komponen ini, sistem adalah kumpulan dari beberapa unsur atau elemen yang saling bekerja sama satu sama lain yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi masing-masing komponennya ini merupakan subsistem daripada sistem tersebut, tetapi sistem itu sendiri merupakan subsistem daripada sistem yang lebih besarnya sehingga mencapai supersistem. Yang kedua yaitu pendekatan prosedur. Pendekatan prosedur ini sistemnya itu berupa suatu jaringan kerja dari beberapa prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul untuk melakukan kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Lanjut. Nah, jadi ini saya ambil contoh sistemnya yaitu sistem pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi di sini diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangannya itu merupakan eh, terjadi pada alam. Bagi bagian dari sistem pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini dimulai sejak perkembangan biji, yaitu kecambah, kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Setelah tumbuhan itu hingga mencapai ukuran dan usia tertentu, tumbuhan akan berkembang, membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat perkembangbiakannya. Karena sistem tumbuhan ini termasuk dalam sistem, maka haruslah memiliki input, output, dan pemrosesan pada bagian-bagian tertentu. Prosedur sistem pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu prosedur yang pertamanya yaitu sistem pertumbuhan embrio. Sistem pertumbuhan embrio ini atau embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahapan di mana perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embriogenesis ini meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Sel pada embriogenesis ini disebut juga sebagai sel embriogenetik. Bagian-bagian dari pertumbuhan embrio ini, yang pertama yaitu tahap fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan sel sari di kepala putik melalui pembuahan ganda. Yang tahapan kedua atau bagian kedua yaitu setelah fertilisasi ini terjadi, bakal biji yang mengandung inti kandungan lembaga sekunder dan zigot, kemudian inti kandungan lembaga sekunder tersebut akan berkembang menjadi endosperma yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Sedangkan zigot berkembang menjadi embrio, di mana perkembangan embrio ini dimulai ketika zigot membelah menjadi dua sel. Selanjutnya, bakal biji ini akan berkembang menjadi biji. Selanjutnya yaitu prosedur selanjutnya yaitu sistem pertumbuhan perkecambahan. Jadi, perkecambahan ini adalah proses pertumbuhan dan perkembangan dari embrio yang mengalami perubahan di mana plumula tumbuh dan berkembang menjadi batang dan radikula tumbuh menjadi akar. Jadi bagian-bagian dari pertumbuhan perkecambahan ini yang yaitu jika keadaan lingkungan mendukung dan biji tidak mengalami domansi, maka biji tersebut akan memulai perkecambahan. Perkecambahan biji ini dimulai melalui proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji. Imbibisi ini memecah kulit biji dan memicu aktifnya hormon giberelin pada embrio.
di mana hormon ini akan mengaktifkan enzim amilase untuk memecah cadangan makanan pada endosperm atau kotiledon dan mengirimkannya ke bagian titik tumbul dari embrio. Selanjutnya yaitu molekul yang lebih sederhana hasil pemecahan cadangan makanan tersebut akan masuk ke dalam jalur metabolisme katabolik untuk menghasilkan energi ATP yang digunakan biji untuk tumbuh. Jadi pada tumbuhan ini perkecambahan dibagi menjadi dua tipe, yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Selanjutnya yaitu sistem pertumbuhan primer. Jadi pada sistem pertumbuhan primer ini inputannya itu terjadi akibat aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio, kemudian outputnya membuat akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Bagian-bagian dari pertumbuhan primer ini, yang pertama yaitu daerah pembelahan, di mana sel-sel daerah ini aktif membelah atau meristematik. Selanjutnya itu daerah pemanjangan, di mana sel-selnya berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Selanjutnya yaitu daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel ini mengalami diferensiasi, membentuk akar yang sebenarnya, serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Dan yang terakhir yaitu sistem pertumbuhan sekunder. Pada sistem pertumbuhan sekunder ini, inputannya itu terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Jadi sel-sel jaringan ini, kambiumnya ini senantiasa membelah. Hasilnya itu berupa pembelahan ke arah dalam, membentuk silem atau kayu, sedangkan pembelahan keluarnya itu membentuk floem atau kulit kayu. Jadi hubungan antara kedua sistem ini, yaitu sistem pertumbuhan sekunder ini inputannya terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder, yaitu jaringan kambium pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Jadi sistem pertumbuhan ini tentunya juga bersifat satu kesatuan, di mana jika salah satu bagian tidak ada, maka fungsi pertumbuhan pada tumbuhan akan terganggu dan tidak dapat mengalami perkembangan. Jadi ini bentuk dari pertumbuhan biji tadi menjadi sebuah pohon atau sebuah kecambah. Jadi tujuan sistem pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini adalah peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup makhluk hidup lain di muka bumi ini dan diklaim menjadi dasar dari ekosistem bumi. Jadi klasifikasi sistemnya ini yaitu sistem pertumbuhan dan perkembangan. Sistem pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini termasuk ke dalam golongan klasifikasi sistem alami atau natural system, karena setiap prosesnya itu terjadi melalui alamiah dari alam. Jadi secara singkat, komponen sistemnya itu, yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan embrio, yang kedua perkecambahan, ketiga primer, dan yang terakhir yaitu sekunder. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.